Bab 015, Mencari Nafkah Untukmu. Yami hanya menarik napas panjang. Dia tak tahu apa yang terjadi hari itu. Yang jelas Tuan Baginda dan Bahasa langsung pergi dari ruang kerja. Kejadiannya setahun lalu. Nenek keadaannya langsung menurun. Saya gak mungkin menguping pembicaraan mereka, kan? Hanya sebatas itu yang bisa Yami ungkapkan. Pasti masalah saham, uang dan harta. Apa mereka gak bisa sayang sama nenek dengan tulus tanpa mikirin itu? Barata memukul meja di dapur hingga Koyu mencelat kaget. Dari apa yang mereka bicarakan beberapa minggu lalu di rumah Bahasa, jelas tujuan kedua kakaknya itu ke arah mana. Mereka terlalu bernafsu ingin mengalahkan om dan tantenya. Saya gak bisa kasih komentar, Pak. Hanya, Anda harus siap-siap. Bukannya Anda akan pergi kerja hari ini. Yami harus segera mengalihkan pembicaraan. Barata menengok ke arah jam dinding di dapur. Tanpa Barata sadari ternyata sudah pukul 6. Pria itu berlari-lari menuju kamar. Yami hanya tersenyum kecil. Setidaknya Barata ada kemajuan sejak pertama dia bertemu dengan Yami. Lebih dari itu, mereka tidak terlalu sering saling serang argumen. Sarapan siap, Yami menjemput nenek. Dari lantai atas, mereka harus turun lewat lift. Hari ini menu mereka apa, ya? Nenek terlihat penasaran. Sepertinya nenek bakalan suka karena makanan favorit nenek, jawab Yami. Benar saja, mata nenek berkilau melihat krim sup jamur dan roti renyah. Roti itu akan lembut di mulut setelah dicelupkan dalam sup. Di saat bersamaan, Barata pun turun. Pria itu sudah mengenakan jas dan dasi. Dia cukup rapi dalam berpakaian. Sarapan dulu sebelum kerja supaya konsentrasi, saran nenek. Barata menarik kursi dan duduk di dekat nenek. Dia mulai sarapan sedang Yami berdiri tak jauh dari mereka. Kamu belum makan? Tanya nenek sepertinya baru menyadari Yami hanya diam saja. Makan sama Bilala nanti. Sekalian suapin Koyu, jawab Yami. Nenek udah pesen makanan buat kamu dan Koyu juga. Kayaknya mereka lupa. Jelas nenek terlihat kesal. Yami, tolong bawakan HP nenek. Biar nenek bisa protes. Gak perlu. Nenek sarapan aja dulu. Yami baik-baik saja, kok. Kemarin juga makan sama Bilala. Masakan Bilala enak. Yami tak ingin merepotkan nenek, lagi pula dia belum sah menjadi cucu menantu wanita itu. Masakan Bilala seenak apa emang? Aku belum pernah nyoba, balas Barata. Bibir Yami mengatup. Dia bingung bagaimana menjelaskannya. Yang pasti bikin Yami kangen ibu dan bapak, jawab Yami sambil tersenyum kecil. Barata mengambil gelas minum. Sepertinya dia tersedak. Kalau makan doa dulu, Pak, nasihat Yami. Kamu lagi makan aja bahas yang sedih-sedih. Kayak gak ada topik lain. Emang dipikir yang gak punya orang tua kamu aja, omel Barata. Selesai sarapan, Barata langsung pamit pergi. Sedang nenek dibawa Yami ke halaman belakang untuk menghirup oksigen segar. Koyu masih main lari-larian sambil membawa bola. Yami panggil anak itu untuk sarapan. Yami terbiasa sarapan sambil duduk di teras gazebo. Satu piring dia makan berdua dengan Koyu. Kebetulan Yami tak suka makan pedas. Jadi makannya aman dimakan Koyu juga. Yami, nanti kalau sudah menikah cepat berikan Barata anak. Biar dia makin sayang sama kamu, pinta nenek. Insya Allah, Nek. Walau Yami gak yakin. Nenek lihat sendiri bagaimana Pak Barata sama Yami. Satu sendok kecil Yami suapkan ke mulut Koyu. Selama makan, anak itu akan duduk sampai makanan habis. Uma, mau ikan dulu. Nasi nanti, pinta Koyu. Yami langsung menyuapkan daging ikan yang sudah dia pisahkan dengan duri. Yami, kamu harus bisa ambil hati dia. Bagaimanapun dia suami kamu, milik kamu. Kalau Barata sudah terambil hatinya, dia pasti bisa nurut dengan nasihat kamu, saran nenek. Yami tak yakin. Jelas dia bukan tipe wanita yang Barata sukai. Sudah tak gaul, pakaian Yami pun tertutup. Nek, Yami mana pernah menggoda laki-laki. Jadi, Yami gak punya pengalaman. Pipi Yami merona. Nenek mengerti apa yang Yami maksud. Kok bisa kamu beda banget sama kakakmu? Maksud nenek,
biasanya adik dan kakak klop. Gaulnya sama. Mata Yami mengawang. Dari kecil Yami gak pernah deket sama kakak. Soalnya dia lebih dispesialkan. Jadi Yami sering cemburu. Makanya lebih suka main sendiri, jelas Yami. Nenek terkekeh. Barat juga gitu. Makanya sampai sekarang dia selalu jauh dari kakaknya. Tapi, nenek bersyukur. Anak itu gak terlalu tamak dengan kekuasaan. Mata Yami bisa melihat ekspresi kelegaan di wajah nenek. Yami, semakin kamu memiliki segala, kamu akan semakin banyak kecewa dengan manusia. Karena semua orang yang dekat dengan kamu hanya pakai topeng. Sulit mencari ketulusan. Malam itu Barata baru kembali dari kantor. Pria itu tampak lelah. Yami yang berpapasan dengannya sampai menahan tawa. Biasanya dia melihat energi Barata tiada habis. Kini seakan api semangat hilang dari pria itu. Ada yang lucu. Tegur Barata. Anda yakin baik-baik saja, Pak? Maksud saya, kenapa dasi Anda sampai menyampir ke bahu begitu? Yami tutupi mulut dengan telapak tangan. Ketawa aja. Aku lagi belajar nyari nafkah buat kamu tahu, sinis Barata. Keduanya sempat terdiam. Ada jeda cukup lama dan momen kaku itu tercipta. Anak kamu mana? Kenapa gak sama dia? Tanya Barata. Nenek mau Koyu tidur di kamar nenek. Katanya sambil baca buku kisah Nabi. Tapi, nenek udah minum obat dan Koyu tidurnya diam, kok. Insya Allah gak ganggu, jelas Yami. Aku ke atas dulu. Pamit Barata. Yami merasakan ada debaran kuat saat Barata membahas soal nafkah. Rasanya seperti mereka benar pasangan yang tengah menanti pernikahan. Yami bergidik. Ya Allah, jika memang ini bukan yang terbaik tolong jaga hatiku agar tidak berlabuh di tempat yang salah, batin Yami. Dia lekas turun hendak pergi ke kamar. Yami. Suara Barata terdengar memanggil. Lekas Yami mendongak. Ada yang mau aku tanyain. Tapi, kayaknya gak enak kalau di sini. Nanti aja kalau ada waktu luang, pintanya. Baik, Pak. Kembali keduanya berpisah. Yami merasakan hal yang kurang enak dalam hati. Dia penasaran. Apa yang akan Barata pertanyakan? Bahkan semalaman Yami tak bisa tidur. Dia resah. Berada dalam kebimbangan, Yami putuskan untuk salat istikharah. Syukurlah selesai zikir dia bisa merasakan kantuk. Yami berbaring di atas tempat tidur. Dia ambil buku catatan di laci. Foto keluarganya terselip di sana. Ibu dan bapak, Yami mau menikah. Apa kalian restui? Mungkin pernikahan Yami ini tidak akan lama. Tak tahulah, Yami inginnya menolak. Kesedihan mulai semakin menyelimuti. Cuman, Yami banyak berhutang budi. Apalagi soal Koyu. Ibu dan bapak, jangan kecewa dengan Yami, ya. Memang ini salah, tapi Yami gak bisa mundur lagi. Air matanya menetes. Ia diperangkap rindu pada orang tua yang dulu menjaganya. Bab 016, hal yang membuat kamu jera. Jadi ini harusnya di bagian apa? Tanya Barata bingung. Bayangkan saja, dia yang kuliah modal orang dalam dan nama keluarga tiba-tiba harus duduk di posisi atas perusahaan dan memimpin banyak manajer di bawah sana. Yang jelas manajer itu pasti lebih pintar dari Barata. Pria itu membolak-balikan dokumen di tangan. Tak tahu ini laporan apa. Yang jelas terlalu banyak kata yang harus dibaca. Jangankan membaca lembaran setebal itu, membaca chat dari kakaknya saja sudah terasa sangat berat hingga seperti beban kehidupan. Pak Galuh harus mengeluarkan tablet PC. Dia mulai dengan menjelaskan tugas pokok seorang general manajer di Departemen Keuangan dan Manajemen Resiko. Intinya semua ini pengajuan dan laporan keuangan. Terka Barata. Betul, Pak. Dan seperti temuan Anda barusan, ini harus menjadi bahan temuan yang Anda laporkan pada atasan Anda langsung. Tahu siapa? Pak Galuh seperti guru yang tengah mengajarkan anak SD. Dengan senyuman kecil Barata siap menerka. Tuan Baginda Elias, Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Resiko. Pak Galuh bertepuk tangan. Dia senang Barata mudah sekali untuk belajar dan beradaptasi meski lebih banyak Pak Galuh yang harus bekerja.
Tetap saja selesai bekerja, Barata akan mengeluh sakit pinggang dan segalanya. Seperti sore ini. Pak, kayaknya aku bakalan gak kuat jalan buat pulang. Aku gak sanggup lagi. Energiku terkuras abis, keluhnya. Padahal nyonya besar sedang menunggu Anda. Katanya ingin memberikan kado sebelum pernikahan, mobil Tesla, ungkap Pak Galuh. Saat itu juga Barata langsung berdiri. Siapa yang mau ketinggalan gaya tanpa mobil mahal itu? Barata bisa pamer pada teman-temannya nanti. Kayaknya aku udah baikan, Pak. Mungkin karena sekarang aku lebih sering berdoa. Pria itu berjalan menuju pintu. Keluar dari ruangan, Barata terpaku pada sekretaris Baginda yang baru masuk ke dalam ruangan pria itu. Akibat pengaduan Annelies, Barata jadi tak bisa berpikir positif. Dia lekas mendekat ke kantor Baginda, tanpa mengetuk dibuka pintu ruangan itu. Jelas Baginda dan sekretarisnya kaget. Mereka tengah saling memberikan berkas. Kayaknya aku salah sangka, batin Barata. Ngapain kamu ke sini? Tegur Baginda yang pasti merasa terganggu dengan kelakuan adiknya. Kamu belum pulang. Aku cuman mau kasih tahu kalau nenek beliin aku mobil Tesla, ungkap Barata. Dia tahu itu memalukan, hanya lebih memalukan mengaku datang ke sana untuk menangkap kakaknya tengah berselingkuh. Aku punya 3 mobil, punyaku 2 dan 1 milik Annelies. Baginda malah ikut menyombongkan diri. Barata menaikkan sebelah alis. Aku gak nanya. Pria itu langsung menutup pintu. Pak Galuh terlihat nyengir kuda. Apa yang salah? Tegur Barata pada sekretaris neneknya itu. Kelihatannya hubungan Anda dan kedua kakak Anda sudah membaik, komentarnya. Langkah Barata agak cepat menuju parkiran. Apanya? Aku dan dia belakangan sempat hampir saling hajar. Pak Galuh memasukkan tablet ke dalam tas. Pak, kadang kita gengsi untuk mengakui kita sayang pada orang lain. Tahu kenapa? Barata melirik tajam ke arah pria itu. Jangan ungkapkan hal menggelikan. Aku gak gengsi. Emang sejak dulu aku tak pernah menganggap mereka keluarga. Lagian aku ada urusan bisnis dengannya tadi. Hanya karena aku lebih peduli dengan mobil baru dan dia sibuk, jadi pergi. Barata menunjuk pintu lift. Saat pintu terbuka, Annelies ada di sana. Senyuman Barata langsung terkembang. Barat, kamu baru pulang. Tumben sampai sesore ini. Puji Annelies. Emang kenapa? Aku juga punya tanggung jawab. Barata tentu tak ingin terlihat konyol di depan Annelies. Nenek tepat bawa kamu ke New York lagi. Sekarang kamu lebih dewasa. Tapi, jangan memaksakan diri, Barat. Apalagi kalau sampai kamu sakit dan depresi. Lakukan sesuai kemampuan kamu. Annelies mengusap bahu Barata. Mereka tiba di basement. Kamu pulang sama siapa? Tanya Barata penasaran. Ada sopir nunggu di mobil. Kamu. Annelies balik bertanya. Barata tunjuk Pak Galuh yang tengah menunduk hormat. Aku titip adikku, Pak Galuh. Jangan sampai dia celaka, ya. Pesan Annelies sambil mencubit gemas pipi Barata. Rasanya hati Barata seperti melambung ke atas langit, meski harus terhantam kata adikku. Hanya sebatas itu Annelies menganggap Barata, adik ipar. Seluruh persiapan pernikahan Barata selesai. Tak terasa, hari pernikahan pun semakin dekat. 2 hari lagi, Barata resmi mengakhiri status belum kawin di KTP. Tak seperti pengantin pria lain, Barata malah berkumpul dengan teman-teman untuk makan-makan dan mabuk-mabukan. Dia sama sekali tak merasa cemas atau khawatir. Bahkan menganggap tak akan ada hari spesial minggu ini. Pria itu membuka pintu dengan sempoyongan. Beberapa pembantu sempat menawarkan untuk membantu Barata naik ke lantai atas, tapi pria itu menolak. Sampai di pintu kamar, Barata terjatuh. Dia tergeletak dengan posisi miring. Panas, keluhnya. Syukur Yami baru keluar dari kamar nenek. Dia memang biasa mengecek keadaan nenek di malam hari. Wanita itu cukup kaget melihat keadaan Barata. Pak, Anda baik-baik saja. Yami bingung. Yami tak bisa menyentuh pria itu. Tak ingin Barata kenapa-kenapa, Yami lekas memanggil pembantu lainnya. Dengan bantuan penjaga, Barata dipindah ke dalam kamar. Kayak kebakar, sakit.
Erang Barata. Tak tahu apa yang Barata minum sampai dia memaksa membuka pakaian. Hanya Satpam langsung selimuti. Panggilkan dokter, Non Yami. Kayaknya Tuan overdosis minuman, saran Satpam. Yami lekas melakukan apa yang Satpam sarankan. Dia jelaskan keadaan Barata pada dokter. Tak lama ambulan datang membawa pria itu dan dokter melakukan pertolongan pertama. Jantung Barata berdetak lebih cepat, tekanan darahnya naik. Yami jadi khawatir. Untung nenek masih tidur, sehingga tak tahu kejadian itu. Yami ikut ke dalam ambulan untuk jaga-jaga. Barata masih mengerang kesakitan. Dia seperti orang yang tengah terjebak dalam kobaran api. Badannya memerah. Ya Allah, Pak. Istighfar, saran Yami. Tengah malam, dokter baru keluar dari ruang ICU. Beliau tampak menggeleng sambil mengembuskan napas berat. Sepertinya tuan muda minum terlalu banyak. Mungkin dia dan temannya saling adu ketahanan mabuk. Dari kandungan alkohol dalam darah, sepertinya tidak ada zat lain. Jadi benar-benar itu minuman layak konsumsi, jelas dokter. Efeknya kok bisa sampai gini, ya? Karena berlebihan, akhirnya mengeluarkan sensasi terbakar. Sekarang kondisinya sudah stabil. Kalau bisa jangan minum lagi ke depannya. Bahaya, saran dokter. Yami menunduk sedih. Semenyebalkan apapun pria itu, tetap dia cucu nenek. Pasti nenek akan sedih kalau Barata celaka. Makasih, dok. Tapi organ tubuhnya tidak ada yang rusak, kan? Syukur karena penanganan cepat, tidak sampai berakibat fatal. Hanya tetap dijaga, pesan dokter kemudian meninggalkan Yami di sana. Tentu Yami tak bisa sembarangan masuk ke dalam ruang tindakan. Dia masih harus menunggu di sana. Tadi, Yami berusaha menelepon anggota keluarga Barata lainnya. Tak satu pun yang mengangkat. Yami pikir mungkin mereka masih tertidur pulas. Tomorrow. Bab 017, Penyesalan Masa Lalu. Barata membuka mata perlahan. Pria itu kaget melihat Yami tertidur di sofa dalam keadaan terduduk. Tadi subuh Barata dipindahkan kamar. Mata Barata beralih melihat selang infus. Hah, aku kenapa? Ingatan semalam sempat hilang hingga setelah merenung, Barata baru sadar. Dia sudah hampir di ambang kematian. Barata usap wajah. Dia ketagihan meminum alkohol baru yang diimpor dari luar negeri. Merek itu sudah sering dia konsumsi dan aman. Tak disangka dia habiskan 2 botol sekaligus hingga tak sadar persenan alkoholnya lebih tinggi hingga dalam hitungan menit dia sudah mabuk. Yami, panggil Barata. Karena posisi mereka tak terlalu jauh, Yami membuka mata. Sepertinya Yami senang melihat pria itu sudah sadar. Pak, lain kali jangan minum-minum lagi. Yang ada nanti malah bapak yang ninggalin nenek. Emang nenek gak kasihan? Semalaman sakit dan panas, kan? Api neraka jauh lebih dari itu. Masih mau adu tanding? Omel Yami. Barata tersenyum tipis. Iya, aku kapok. Mendadak rasa sakit semalam seperti terasa kembali muncul dalam memori. Benar-benar menakutkan. Mungkin seperti itu rasanya berhadapan dengan malaikat maut. Ada alasan kenapa agama melarang minum khamar. Salah satunya begini. Tadi kata dokter hampir bapak serangan jantung. Mendingan mabok jamu, Pak. Udah jelas sehat. Sama-sama pahit juga. Yami semakin cerewet. Kok kamu tahu minuman begitu pahit? Pernah rasain? Ya. Barata curiga. Kakakku pernah sembunyiin itu di kamar. Aku pikir itu cuman soda. Tadinya mau jahil habisin minuman itu, biar kakakku marah. Baru seteguk kayak sakit di kerongkongan. Kapan itu? Waktu aku masih SMA, pakai kerudung aja musiman. Makanya masih suka bercanda. Pas ditanyain ke bapak, jelas kena marah. Aku sama kakakku dipukul pakai sapu, cerita Yami. Barata tertawa terbahak-bahak. Abis itu kamu yang diam-diam sembunyiin, ya? Tuduhnya. Sumpah itu terakhir kalinya. Kelas 3 aku mulai hijrah. Sampai kerja di pabrik kertas buat beli seragam panjang dan kerudung, ungkap Yami. Semakin lama, Barata menemukan sosok menganggumkan di tubuh wanita mungil berkerudung panjang itu. Kamu kenapa sederhana banget, sih? Dari omongan kamu yang polos, sumpah aku gak ngerti kenapa kamu bisa punya anak tanpa nikah.
Kamu diperkosa. Barata terpancing untuk lebih tahu tentang calon istrinya itu. Aku gak bisa cerita, jawab Yami. Dia tak ingin berbohong, tapi juga tak ingin orang lain tahu tentang asal-usul Koyu. Kalau ada laki-laki yang jahatin kamu bilang aja. Biar aku cari dia sampai ujung dunia. Ucapan Barata memancing senyum kecil di bibir Yami. Setelah yakin Barata semakin membaik, Yami pulang ke rumah. Barata minta agar sopirnya pesankan taksi. Kepulangan Yami membuat kamar rumah sakit terasa dingin dan sepi. Barata merebahkan tubuh. Dia masih merasa lemas. Disentuh tulang rusuk. Ternyata menakutkan. Setiap kesenangan yang dia dapatkan di masa lalu, seperti gambaran penderita di masa depan. Barata menutup mata, bayangan wajah Nala mendadak hadir. Tubuhnya merinding. Aku terlalu banyak dosa. Apa kabar wanita itu? Dia pasti benci banget sama aku, makanya kebawa ngimpi terus. Apa dia ngutuk aku sekarang? Iya juga, sih. Mendingan aku minta maaf sama dia. Tapi, nyarinya kemana? Mungkin sekarang dia udah punya suami. Kalau aku datengin, gimana kalau suaminya marah? Bimbang hati Barata. Dia takut, tak sempat minta maaf pada orang yang disakiti. Memang manusia perlu dekat dengan kematian untuk sadar akan kesalahan. Namun, saat dia tersadar, justru kesempatan untuk meminta maaf sudah sangat jauh hingga mungkin tak bisa teraih. Barata mencoba bangkit untuk mengambil ponsel di nakas. Dia mencari kontak ponsel Pak Galuh. Tak lama terdengar suara sekretaris nenek di telepon. "Pak, aku boleh minta tolong?" tanya Barata. "Tentu, Pak Barat. Apa yang perlu saya bantu?" Pak Galuh saat itu sibuk menjelaskan tentang keadaan Barata yang mendadak tak bisa hadir sehingga beberapa pekerjaan dilimpahkan pada pimpinan divisi. Barata bingung harus menjelaskan dari mana. Banyak wanita yang sudah dia tiduri. Hanya Nala satu-satunya yang masih suci. Barata membawa wanita itu dalam kegelapan dan meninggalkannya setelah tenggelam, tanpa membantu naik ke permukaan. Aku pernah pacaran dengan seorang wanita. Dia sekampus denganku di universitas dulu. Tolong carikan dia, Pak. Namanya Anala Koyuki. Terserah Bapak cari informasi dari kampus atau orang-orang lain yang dia kenal. Pokoknya aku mau ketemu dia dan minta maaf, pinta Barata. Terdengar dehaman Pak Galuh. Memang kedengarannya geli, Pak. Tapi, aku takut mati dalam waktu dekat kayak semalam. Kalau masih ada orang yang dendam sama aku, mungkin aku gak akan bisa tenang, Pak. Suara Barata terdengar gemetar. Panasnya begitu menyiksa hingga setiap senti kulit seperti ditusuk-tusuk jarum, kemudian disiram cuka. Kepala begitu berat seperti terjepit. Bagian paling menakutkan, seperti masuk ke dalam sebuah balon raksasa kedap suara dan orang-orang hanya melihat dari luar. Sepi dan sunyi sendiri. Saya akan usahakan, Pak. Secepatnya, Pak Galuh sedikit memberikan angin segar bagi Barata. Terdengar pintu kamar diketuk. Barata akhiri panggilan dan membiarkan orang di luar masuk. Bahasa dan Baginda datang menjenguk setelah diberitahu pembantu mereka. "Kamu baikan?" tanya Baginda sambil menyimpan buah di atas nakas. "Lebih baik. Cuman lemas," jawab Barata. Dia bahkan tak punya tenaga untuk bangkit dari posisi terbaring. "Biasanya kamu kuat minum." Bahasa duduk di kursi samping ranjang pasien, diikuti Baginda. "Entahlah, aku gak akan minum lagi. Kayaknya aku mau taubat aja." Barata mengalihkan pandangan ke langit-langit kamar. Terdengar tawa kedua kakaknya. "Terserah kalian percaya apa enggak. Yang jelas, aku bakalan minta calon istriku ngajarin salat dan ngaji. Nanti kalau sembuh paling ngulang lagi." Baginda mengetuk permukaan nakas. "Kalian gak ada di posisiku tadi malam. Aku yakin kalian juga bakalan mikir kayak aku." Setidaknya Barata sudah memiliki tenaga untuk ngegas. "2 hari lagi kamu mau nikah. Fokus dulu buat sembuh. Terus, nenek tahu soal ini." Bahasa pikir pasti adiknya itu akan menutup masalah ini dari sang nenek. "Gak lah. Mau nenek sakit lagi. Aku bohong diminta lembur sama kalian di kantor," dusta Barata. Baginda menepuk kepala adiknya itu. "Nenek pasti murka sama kita. Dia sudah murka dengan kalian dari dulu. Sekalian aja." Barata malah terlihat santai. Dia tertegun.
Iya, aku bakalan nikah bentar lagi. Mampus. Bahasa dan Baginda menyandarkan punggung ke kursi. Kamu beneran mau nikahin dia? Pembantu itu. Dengan yakin Barata mengangguk. Kenapa emang? Entahlah, kita di level yang berbeda. Sasha dan Annelies pasti tak mau disandingkan dengan wanita itu ke depannya. Memang gak ada cara lain buat batalin perjodohan. Misal, bikin nenek benci dan usir wanita itu, saran Baginda. The next day. Bab 018, Serangan di Batas Akhir. Yami membuka pintu rumah. Dia kaget melihat wanita cantik berdiri sambil menuntun seorang anak perempuan. Berusaha keras, akhirnya Yami ingat siapa wanita itu. Nyonya Annelies, silakan masuk. Dibuka lebar pintu rumah. Nenek ada. Seperti suaminya, Annelies tak pernah bicara dengan lembut pada pembantu. Dia sangat angkuh hingga tak pernah menatap satupun pelayan keluarga. Nenek sedang istirahat, Nyonya. Biasa setelah minum obat, nenek memang sering mengantuk, jelas Yami mengikuti wanita itu dari belakang. Annelies duduk di kursi ruang tamu. Matanya mengedar melihat setiap sudut ruangan. Yang mana perawat nenek? Saya, Nyonya. Menunduk tubuh Yami sambil berdiri di samping Annelies. Jadi kamu calon istrinya Barat. Luar biasa kamu, bisa ambil hati nenek sampai naik tingkat jadi calon cucu menantu. Pasti udah lama kamu rencain ini, kan? Tuduhnya. Yami tahu, akan ada orang-orang yang menilai buruk dirinya. Termasuk dari pihak keluarga nenek. Kita tidak akan bisa menilai orang dengan benar sampai waktu tertentu. Kadang yang bersama kita sekian lama bisa berubah 180 derajat. Apalagi yang baru Anda temui seperti saya. Annelies tersenyum sinis. Barat benar, mulut kamu itu gak punya etika. Apa kamu sadar posisi kamu di mana? Kamu bahkan belum resmi menikah dengan cucu nenek, tapi sudah seangkuh ini. Tekanan itu begitu terasa bagi Yami. Apalagi kalau sudah jadi menantu. Pembantu tetap saja pembantu meski dia dibalut emas atau permata sekalipun. Tatapan Annelies langsung menghujam ke jantung Yami. Saya minta maaf kalau kehadiran saya kurang berkenan di hati Anda. Yami lebih memilih mengalah. Dia tak ingin ada keributan. Aku tegasin sama kamu, tinggalin rumah ini segera. Soal nenek, itu bukan urusan kamu. Ancam Annelies. Dia benar. Kamu gak akan bisa sepadan dengan kami berdua. Ada perempuan lain yang lebih pantas dengan Barata dan pasti bukan kamu. Seseorang menimpali dari belakang Yami. Ketika Yami berbalik, dia melihat Sasha, istri bahasa tengah berjalan menghampiri. Pernikahan akan diadakan lusa. Kenapa Anda berdua baru bereaksi sekarang? Harusnya sejak sebulan lebih yang lalu Anda menekan saya begini. Jadi saya tidak perlu bimbang untuk pergi. Kalau saya pergi sekarang apa tidak akan mencoreng nama baik keluarga nenek? Yami bingung. Tiba-tiba dia justru diserang saat hari-hari terakhir. Justru itu yang ditunggu. Nenek mana mungkin maafin kamu kalau sampai bikin malu keluarga ini. Kalau begitu, bukannya lebih mudah pergi. Jadi siapin barang-barang kamu dan pergi tepat di malam sebelum pesta pernikahan, tegas Sasha. Yami berdiri di antara kedua wanita itu. Tubuhnya gemetar. Saya takut nenek sakit, keluh Yami. Kedua wanita itu tertawa-tawa. Buat apa nenek sakit lihat kamu pergi? Emang kamu siapa? Jangan banyak alasan, lakuin apa yang kami perintahkan. Annelies menggebrak meja. Baik, jawab Yami lemah. Dia pun tak tahu kemana harus pergi. Yami tak lagi punya rumah. Rumah yang dulu dia jual untuk kebutuhan hidup dan biaya persalinan serta pemakaman Nala yang sempat menjadi utang. Pergi, panggilkan pelayan lain. Aku gak sudi lihat wajah kamu, usir Annelies. Yami undur diri. Dia kembali ke dapur dengan wajah pucat. Bilala sempat mengusap punggung wanita itu. Yang sabar, Non. Kalau nenek tahu, pasti mereka bakalan dimarahin. Jangan kasih tahu nenek, aku mohon. Kalau sampai tahu, nenek bisa marah besar. Biarin aku pergi dengan perasaan tenang, pinta Yami sambil memegang tangan Bilala. Sekarang bibi temui mereka dulu. Aku mau cari Koyu. Langkah Yami tergesa-gesa menuju halaman belakang. Syukur, Koyu masih main sepak bola. Koyuza, Uma mau bicara, panggil Yami.
Koyu meninggalkan bola dan menemui ibunya. Anak itu berdiri di depan Yami yang berjongkok di atas halaman. Koyu, kalau kita gak tinggal di sini lagi gak apa. Yami takut saat dibawa pergi nanti Koyu mengamuk. Karena itu Yami butuh persetujuan anak itu. Ama nenek, papa juga, tanya Koyu. Yami menggeleng, membuat wajah anak itu sedih. Uma mau kerja di tempat lain. Koyu mau punya papa, nenek juga. Gak pergi, Uma, tolak Koyu lalu memeluk Yami dengan erat. Non, tuan muda udah pulang itu. Panggil Bilala dari dalam rumah. Yami berdiri dan berbalik. Tuan muda nyari Non Yami, tambah Bilala sambil tersenyum kecil. Alis Yami terangkat, untuk apa pria itu mencarinya. Dengan penuh rasa penasaran, Yami kembali masuk ke dalam rumah sambil menuntun Koyuza. Di mana, Bi? Ada di ruang tamu. Bilala menunjuk ke arah luar pintu dapur. Napas Yami terasa berat. Di sana dia akan bertemu dengan kedua wanita itu lagi. Apa yang harus dilakukan? Meski berat, Yami tetap ke ruangan itu. Barata tengah duduk berhadapan dengan Annelies dan Sasha. Kedua wanita itu mendelik ke arahnya. Tuan muda sudah baikan. Yami berusaha untuk basa-basi. Aku hargai kebaikan hati kalian yang berusaha menolongku. Tapi, ini sudah jadi kesepakatan kami berdua. Aku dan Yami tetap akan menikah, tegas Barata membuat mata Yami terbuka lebar. Barat, apa kamu gak takut ke depannya wanita ini bakalan berusaha menguasai harta nenek? Annelies mencoba mengubah pemikiran Barata. Aneh, kamu tahu bagaimana aku. Gak akan mudah untuk bikin pikiranku terpengaruh. Mata Barata beralih ke arah Yami. Mendadak jantung Yami berdebar hingga dia harus menunduk malu. Dia perempuan yang baik. Aku udah pastikan. Lagi pula, ini hanya sementara. Dan kata sementara itu terasa sesak di batin Yami. Sebatas itu Barata menganggapnya, hanya istri sementara. Kalau kalian ingin bertemu nenek, biar aku antarkan. Pria itu berdiri. Dia mengajak kedua kakak iparnya untuk naik ke lantai atas. Yami hanya bisa melihat dari bawah. Uma, siapa itu? Tanya Koyu penasaran. Itu cucu menantunya nenek. Koyu harus santun sama mereka, ya. Nasihat Yami. Koyu main bola agi, ya. Pinta Koyu. Dia pasti merasa bosan kalau harus berdiam diri dengan Yami di sana. Yami, panggil seseorang dari mezanin atas. Yami mendongak. Jangan mikir buat kabur kamu, ingat janji itu hutang. Hanya anggukan yang bisa Yami berikan untuk menjawab permintaan itu. Kamu pasti kangen aku, ya. Ledeknya hingga Yami melotot tajam. Barata lekas kembali ke kamar nenek. Dia kalau ngomong kepedean. Siapa yang kangen? Malah enak telingaku rasanya damai gak ada dia. Omel Yami dalam hati. Dia tuntun Koyu kembali ke dapur. Uma, papa pulang mana? Koyu terlihat penasaran. Dari luar angkasa. Papa tersesat dalam lubang hitam raksasa, jawab Yami sekenanya. Luar angkasa di mana? Koyu belum sempat Yami ceritakan tentang hal itu. Di langit, jauh sekali, jawab Yami pendek. Naik apa sana? Mobil bisa. Yeah, this is the hazes where the thing happened with the bartender.